Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Amrusna dari BDP 4A. Mohon maaf Bapak apabila kameranya terlihat buras atau tidak jelas di sini dikarenakan saya memakai laptop dan kamera laptop saya tidak terlalu bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit fibrosis pada udang. Penyakit fibrosis merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang udang budidaya di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dari genus Vibrio, terutama Vibrio harveyii dan Vibrio paraha-multicus. Bakteri ini biasanya hidup di lingkungan laut dan perairan dan dapat menyebabkan infeksi pada udang budidaya ketika kondisi lingkungan dan kesehatan udang tidak terjaga dengan baik. Biasanya, udang ini terkena pada saat fase larva atau benih yang dikarenakan kondisi tidak baik. Kemudian ada gejalanya, yaitu udang itu terlihat lemas dan kurang aktif, kemudian kehilangan nafsu makan, pucat atau warna kulit yang tidak normal, kerusakan pada insang, atau insang itu terlihat merah. Luka yang terbuka pada kulit, kemudian cairan dan lendir berlebihan di sekitar tubuh udang. Udang pun mati secara massal di dalam kolam budidaya. Ada nih penyebab penyebaran fibrosis, ada beberapa cara. Yang pertama tuh kontak langsung antara udang terinfeksi dan udang yang sehat. Kemudian ada pemindahan udang dari satu kolam ke kolam budidaya lainnya tanpa adanya biosecurity atau pengawasan yang ketat. Kemudian ada pemberian pakan yang terkontaminasi bakteri Vibrio ini atau peralatan yang tidak steril. Kemudian ada perpindahan udang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ada nih beberapa faktor resikonya, yaitu adanya kepadatan, sehingga kepadatan ini terjadinya mudahnya tingkat penyebaran terhadap Vibrio ini. Adanya kualitas air yang buruk, termasuk salinitas dan suhu yang tidak sesuai. Adapun nutrisi yang tidak seimbang dalam pakan udang, sehingga ikan tidak mempunyai kekebalan tubuh yang maksimal. Kemudian ada stres pada udang akibat pengangkutan dan kondisi lingkungan yang buruk, atau penyakit kondisi kesehatan lainnya yang melemahkan sistem kekebalan udang. Sebenarnya banyak sekali untuk faktor resikonya ini dari kegiatannya saja seperti penjagaan kualitas airnya, dari pakannya, kemudian dari kepadatannya, dari berbagai alat, seperti itu. Ada pencegahan dan pengobatannya, yaitu memastikan kualitas air itu baik dan mengawasi salinitas, suhu, serta pH secara teratur. Seperti dilakukan sampling selama seminggu, kemudian penyiponan agar tidak mudahnya terserang penyakit, terus itu juga memberikan pakan yang seimbang, berkualitas tinggi, yang berguna itu sebagai sistem kekebalan si udang ini. Kemudian mengurangi kepadatan populasi udang dalam kolam budidaya agar mengurangi resiko penyebaran infeksi. Selain sebagai risiko mengurangi penyebaran infeksi, tetapi juga sebagai mempermudah pertumbuhan udang. Apabila terlalu padat populasi suatu udang, maka udang itu akan sulit untuk bertumbuh seperti itu. Kemudian melakukan karantina. Nah, melakukan karantina ini sangat penting. Kita tidak tahu hal apa yang sudah terjadi di luar sehingga harus terjadinya karantina agar tidak menyebabkan kontaminasi pada seluruh udang. Kemudian adanya peralatan budidaya steril dan bersih secara rutin. Apabila sudah memakai alat-alat lab seperti pengambilan pH, suhu, atau sebagainya yang langsung terkena kontaminasi pada udang ataupun si air udang, maka dilakukan sterilisasi dengan mencuci dan dipastikan bahwasannya pemakaian setiap medianya itu berbeda gitu loh. Seperti di kolam petak A atau kolam A dilakukan pengecekan pH, pH, salinitas, suhu dan sebagainya dengan menggunakan satu alat lab dan harus mencuci lagi ketika ingin memakai kolam berikutnya, seperti itu. Kita sudah menjaga kualitas budidaya udang dengan baik pun
masih ada kesempatan untuk terjadinya infeksi, untuk terjadinya penyakit-penyakit dalam udang. Apalagi tidak dijaga, maka dari itu harus lebih berhati-hati dan terus menjaga dari kesehatan ikannya dari kesehatan benurnya ketika kita membeli, bahwasan pastikan benur yang kita beli itu sudah SPF, sudah terjamin SPF-nya gitu. Terhindar dari patogen tertentu atau free patogen gitu. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan maaf atas keterlambatan saya membuat tugas ini, dan terima kasih Bapak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengumpulkan tugas ini kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.